Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua dan untuk kalian dimanapun berada. Kembali bersama saya Bang L Lintas Zaman Channel dalam mengungkap misteri sejarah berdasarkan kisah nyata para narasumber. Tapi hari ini kita tidak membicarakan tentang misteri, tapi kita membahas tentang sejarah yang terjadi di wilayah RT 6 RW 16 Kelurahan Tomang, Tanjung Gedong. Apa sih sejarahnya yang hari ini diungkap? Di sebelah kanan saya Pak RT 006 Bapak Agus Irianta, di sebelah kiri saya Cak Nur sebagai wakil ketua RT. Nanti kita bahas dengan beliau-beliau. Yuk, sambil kita berkenalan, sambil kita mendengarkan sedikit banyak ceritanya tentang apa yang terjadi di sejarah khususnya di wilayah Kelurahan Tomang RW 16. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum Pak RT, apa kabar Pak RT? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cak Nur, apa kabar? Waalaikumsalam. Boleh lepas ini kan? Boleh, silakan. Saya pertama mau bertanya kepada Pak RT, Pak Agus Irianta sebagai ketua RT 006 RW 16 Kelurahan Tomang. Sejarahnya apa sih Pak yang terjadi di zaman Bapak ini? Silakan Pak. Sejarah yang terjadi yaitu masalah terbentuknya kelompok pertanian di wilayah RW 16, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020. Itulah terbentuknya. Asal mulanya terbentuk itu yaitu kita para penggiat urban farming berkumpul di satu tempat ya di RT 6 ini membuat hidroponik. Dari lahan yang ada awalnya sebatas lahan tidak aktif, kita sulap menjadi lahan produktif dengan pembenahan yang awalnya memang banyak puing, kita rapikan bersama rekan-rekan yang ada. Itulah awal mula kita terbentuknya satu komunitas urban farming di wilayah RW 16 Kelurahan Tomang. Setelah itu ya memang dari awal sebelum 2000 itu di wilayah RW 16 ini banyak penggiat urban farming, cuman masih secara individu. Secara individu baru kita bergabung, kita bentuk menjadi satu kekuatan untuk meningkatkan produksi hidroponik. Dari awalnya kita tidak punya rumah bibit, tidak punya kolam ikan, hanya sebatas lahan yang sempit, tapi masih menghasilkan yang terbaik. Alhamdulillah dari kecamatan pada saat itu, dari Pogja 3 kecamatan, Ibu Alfa yang bimbing terus untuk kader-kader di wilayah RW 16 ini. Dan setelah itu pada tahun 2019 kita dapat bantuan rak hidroponik dari Sudin KPKP. Dari Sudin KPKP inilah kita diberi bantuan berbentuk rak hidroponik, diberikan satu penyuluhan, pendidikan untuk cara penanaman, cara hidroponik. Dari situ kita kembangkan, dari pemberian itu kita kembangkan terus menjadi satu hasil yang maksimal. Dalam arti kata yang awalnya kita hanya belajar secara otodidak, sekarang ini kita diberikan satu pendidikan oleh Sudin KPKP. Dari Sudin KPKP inilah kita selalu diberi masukan, diberikan satu arahan yang terbaik cara bercocok tanam secara hidroponik. Hasilnya dari bulan ke bulan itu menjadi yang terbaik, yang akhirnya kita diusulkan menjadi salah satu penerima bantuan untuk P2L, Karangan Pangan Lestari dari Kementerian Sudin KPKP. Ya alhamdulillah kita mendapatkan dana itu. Dengan lahan yang ada kita sulap. Dari dana itu kita buat satu rumah bibit, kolam ikan, saung,
beserta rak hidroponik. Pembentukan itu sekitar bulan Januari yang dihadiri Ibu Hanim dari BPPP Kembangan, Ibu Masita dari Sudin KPKP, Bapak Wahyudi sebagai penyuluh. Nah, inilah orang-orang yang selalu memberi semangat kepada kita, kepada rekan-rekan kita di RW 16 ini untuk selalu berkarya dengan cara bercocok tanam hidroponik. Alhamdulillah, mungkin pada saatnya yang pada hari ini kita juga diikutsertakan, ditunjuk dari Wali Kota Jakarta Barat untuk mengikuti panen bersama se-DKI Jakarta. Alhamdulillah pada saat ini juga kita telah panen dengan hasil yang memuaskan. Walaupun ada satu kendala atau kerusakan itu karena cuaca yang tidak bisa kita tahan atau kita pertahankan karena keadaan alam. Dari semua itu pembelajaran untuk kita, untuk mencegah semua itu. Dari terik matahari yang sangat terik dan semua masukan itu ya kita dapatkan menjadi satu ilmu. Jadi kegagalan itu ya ilmu untuk kita, pelajaran untuk kita, untuk kedepannya supaya lebih terbaik. Terima kasih Pak RT atas penjelasannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Wakil Ketua RT 006 RW 16, yaitu Saudara Cak Nur. Cak Nur, bagaimana nih cerita awalnya lahan ini seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf juga bukan saya sebagai RT, saya sebagai warga tapi yang mendomisili di awal sejarahnya itu saya itu berteman dengan Pak RT Agus Suwanda. Saking sering ngobrolnya saya berkunjung ke rumahnya, ketika itu melihat di rumah sebelah Pak RT ada lahan kosong yang banyak batu-batu begitu loh. Oh, tempat puing. Tempat puing rumah batu ini lahan kosong saya Pak. Sedangkan saya melihat Pak RT ini senang bergemar dengan berhobi bercocok tanam. Saya sebagai warga itu mengajukan kepada ayo kita rame-rame kita bersihin buat itu. Lah direspon lah oleh Pak RT lah, warga pada senang kan, gotong royong lah itu. Akhirnya puing-puing itu dibersihkan. Nah itu kan sambil berjalan saya sebagai warga awalnya nggak tertarik itu dengan namanya tanaman pohon. Kok kesininya kok kayaknya bagus ya, suburnya bagus, hidroponik lah. Itu saya mulai belajar lah. Ya alhamdulillah terbentuklah itu perjalanannya. Awalnya sahur ini dengan modal swadaya ya Pak ya, swadaya gitu, gotong royong antara warga, berbentuklah itu walaupun nggak sempurna lah itu. Dengan perjalanan waktu lah itulah ada kunjungan dari kelurahan, dari kecamatan, lah tertariklah di sini ada lahan tapi warganya itu pada semangat untuk bercocok tanam. Jadi dari lahan sempit ya? Lahan sempit itu lah akhirnya disulap lah itu dengan gotong royongnya warga. Wabil khusus utama itu RT 6 ya, rame-rame bergotong royong jadilah sedikit rapi gitu kan, jadi nggak ada yang puing-puing dan tidak disempatan sama orang-orang buang sampah ya, terjadilah segitu. Kami terus perjalanan waktu lama-lama dengan sering dikunjungin itu berhasillah sampai sejarahnya juga Pak RT ini telah pernah menjuarai sering juara di apa namanya Pak cocok tanam itu ya sampai ke tingkat wali kota. Lah di situ ada catatan di sono lah, akhirnya direspon lah oleh pihak kecamatan, pihak kelurahan, pihak wali kota. Ya terbentuk lagi juga yang diberikan oleh KRT, dipilihlah itu satu Jakarta di antara 10 itu pilihan. Alhamdulillah warga Tomang terpilih jadi 4 gitu Pak. 4 yang terpilih termasuk wilayah kita yang terpilih lah. Dari situlah mulai kita semangat lagi gitu kan, dengan alhamdulillah gitu dengan dana ya Pak ya, dana yang disumbangan itu semakin giat lah, terbentuklah itu rumah bibit, kolam ikan, terus tahun sampai sekarang ini lah berjalan lah. Ya mudah-mudahan seterusnya bisa seperti begini terus. Amin. Caranya kan seperti yang saya tahu seperti itu.
Jadi itu cerita awal dari lahan kosong sampai akhirnya menjadi sesuatu, jadi bermanfaat untuk kebersamaan warga. Jadi ini juga Cak Nur bukannya wakil RT ini? Bukan. Oh, jadi sini saya ralat nih, ini saya ralat. Cak Nur bukan wakil RT. Bantuan jadi wakil RT. Mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan kita doakan bersama. Ini kekompakan dengan teman-teman. Karena bagaimanapun itu, kalau saya ini punya cita-cita itu warga kita itu supaya hijau gitu, supaya enak gitu, gimana itu. Dan supaya kedepannya supaya jadi terpilih, bukan dari yang bisa dari itu. Amin 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 ya, paling Allah dengan proses perjalanan ini udah terbentuk tadi itu dengan datangnya Bu Lurah, wakil camat, pengurus wali kota, dengan adanya tadi biar ini panen bersama yang itu DKI dan alhamdulillah suksesnya gitu. Oke, kalau gitu Cak Nur dan Pak RT, kita sampai akhiri di sini saja dulu ya kan. Tapi jangan lupa sebelum itu kalian subscribe, like, comment, and share. Dukung terus channel kami karena nanti setelah ini kalian akan melihat video-videonya dari awal lahan kosong hingga pasca panen. Dan hostnya saya serahkan kepada host P2L Hijau Lestari. Nanti kalian bisa lihat sendiri beliau langsung yang menjadi host dan saya. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat yang mana pada hari ini kita dari P2L Hijau Lestari panen bersama tingkat DKI. Alhamdulillah di sini juga diwakili oleh Ibu Wakil Kecamatan hadir, Ibu Sari dari KPKP, Ibu Tekel, Ibu Alfa sebagai tim penggerak PKK tingkat kecamatan, juga Pak RW, Pak RT, dan rekan-rekan semua. Kami mau tanya, Ibu, maaf ya Bu ya, langsung aja kita ya, bagaimana pendapat
adanya panen raya ini. Kebetulan dengan berbarengan dengan Hari Kemerdekaan. Alhamdulillah, saya itu sangat apresiasi sekali dengan Pak RT, Pak RW. Panennya luar biasa di P2 Lestari. Semoga ini bisa terus berkelanjutan dan berkesinambungan dan hasilnya bisa dirasakan oleh warga masyarakat di sekitar RW 16. Di sini kami jual Bu, karena hasil penjualan itu kami gunakan untuk beli bibit lagi. Itu hasilnya ya, untuk berkesinambungan ya. nanti judulnya dari warga untuk warga. Iya, betul. Iya. Alhamdulillah udah berapa kali panen sih. Jadi juga Bapak Ketua kita bisa beli bibit-bibit lagi gitu ya Pak ya. Ya, amin. Ini juga P2L bekerja sama dengan PKK. Betul, ya. Dengan kerjasama yang baik dengan dari warga dengan PKK bekerjasama dengan baik, hasilnya ya ini. Ya, tapi juga alhamdulillah kemarin juga ada bantuan tuh dari pemerintah, alhamdulillah. Capek-capek ya Pak RT. Terus mungkin ada masukan dari Ibu mengenai lingkungan P2L Hijau Lestari ini. Saya berharap sih ini tetap terus berkesinambungan ya Pak ya, untuk seterusnya, cuma 1 tahun 2 tahun, tapi terus dilanjutkan hasil kerja yang sangat baik ini dan bisa dirasakan dengan warga seterusnya. Ya, ini juga tadi itu bisa dibilang tempat pembuangan sampah ya Pak RW ya. Puing-puing orang buang rumah buang di sini. Nah terus juga alhamdulillah anaknya Pak RW sudah beli tanah ini, jadi makanya sudah berkembang begini. Jadi juga dari masyarakat ya. Iya, betul ya. Bu Sari, bagaimana pendapat Ibu tentang hasil panen kami? Ya, hasil sudah bagus dan juga Lestari Purasoma sudah menghasilkan sesuatu untuk warganya. Diharapkan lokasi tidak hanya ini tapi pada lokasi-lokasi di sekitar sini. Ya, sudah berkembang ya Pak RT ya. Sudah ada 3. Insya Allah juga kalau nggak ada halangan di tempat saya, tapi sisinya tanah ya Pak RT ya. Iya, tanah karena masih ada pekarangan kan. Ya. Sangat bisa mengeluarkan. Ya, semangat. Bisa mengeluarkan APBN juga harapannya ya. Mungkin masukan dari Bu Sekal kami persilakan. Kalau saya masukannya sih dibanyakin lagi tanam lagi beda-beda jenis biar nanti lebih bagus lagi. Terus di RT lain juga tular gitu biar kelihatan hijau bagus. Ya mudah-mudahan di RW lain bisa ngikutin ini. Kami juga bersyukur Bu sudah bisa mewakili Kelurahan Tomang. Iya. Toga ada di pojokan sana, di pojok sekali tuh Bu ada. Toga ada tapi di pojok sana. Terima kasih untuk masukannya. Terus yang terakhir saya juga bisa masukan dari Bapak RW kita nih. Terima kasih kepada pengurus P2L Hijau Lestari RW 016 Kelurahan Tomang. Mohon izin Ibu Wakil, Ibu Sektel, dan Ibu Sari dari Dinas KPKP Kecamatan Petamburan serta ya perwakilan dari PKK baik PKK Kecamatan maupun PKK Kelurahan Tomang dan juga Ketua P2L Hijau Lestari sekaligus juga Pak RT 06 RW 016. Saya atas nama pengurus RW mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas suksesnya panen bersama urban farming se-DKI Jakarta yang diikuti oleh para P2L yang ada di DKI Jakarta termasuk P2L Hijau Lestari. Semoga tadi apa yang sudah menjadi masukan dari Ibu Wakil, Ibu Sekel ya kita bisa terus kembangkan urban farming yang ada di P2L Hijau Lestari ini bisa lebih berkembang kembali, bisa menularkan
keinginan yang sama kepada semua stakeholder yang ada di wilayah 016 ini dan juga khususnya Kelurahan Tomang pada umumnya, yang mudah-mudahan kita bisa menghijaukan lingkungan kita dengan tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat. Ya sekali lagi tadi kata Bu Wakil, dari kita, untuk kita, oleh kita. Jadi kalau bukan kita yang jalanin siapa lagi gitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan semoga tetap terus berkembang P2L Hijau Lestari sehingga bisa memberikan manfaat untuk semua warga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita dari Bapak Ketua kita, Bapak kelihatan juga sebagai Ketua RT. Terima kasih. Ini semua keberhasilan ini berkat dukungan dari kecamatan, kelurahan, dari lingkungan RT RW, inilah dukungan dan rekan-rekan. Tanpa dukungan mungkin tidak sebaik ini. Saya atas nama Ketua P2L Hijau Lestari terima kasih. Kami mohon juga terus mendukung kami biar kami bisa berkembang. Hanya bukan berkembang di wilayah 16, juga berkembang di wilayah lain. Itu yang kami harapkan. Memang dari awal kita punya program, punya rencana. Dari P2L di RW 16 ini akan bertahap ke lingkungan rumah ke rumah. Cuman kebetulan lagi dari pembiayaan, karena kita tahu dari alat hidroponik itu biayanya lebih mahal. Beda dengan media tanah yang hanya dengan pupuk aja sudah kita tumbuh. Cuman kalau ini perlu kita memiliki salon, alat-alat yang lain, alat listrik. Memang sekarang ini kita akan kembangkan, memang ada buah-buahan. Saya lagi mencoba memang lampu madu itu ada rencana hidroponik, kita juga ada penelitian. Nah di sebelah sana juga ada melon, belakang ibu-ibu ini di semangka. Nah ini kita memang lagi coba beberapa cara bagaimana tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan mesin, tetap kita kontrol tiap harinya. Kondisi air biar stabil. Nah seperti itu. Mudah-mudahan ini berhasil. Baru akan kita terapkan di lingkungan sehari. Nah inilah yang murah. Kalau kita dengan biaya perahu itu agak mahal. Satu batang bisa 200 lebih. Nah itu kita akan berharap mohon dukungan ibu-ibu dari kecamatan, dari kelurahan, dari RW, dari RT. Sekian dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya itu apa tanaman semangka ini nutrisinya sama dengan? Kalau untuk semangka itu nutrisinya di awal 1286. Pada saat nanti masa panen seminggu dinaikkan menjadi 1500. Nah, kalau ini 900 sampai 1000. Nah, beda lagi kalau selada itu hanya 600 sampai 800. Oke, kalau kita ada beberapa macam tanaman itu kita ambil tengahnya yang terendah. Jangan sampai kita ambil yang tinggi akhirnya seladanya yang mati. Nah di sini juga pernah Bu kita mengadakan semai ya. Nah itu cara semai, cara hidroponik yang dilatih oleh Bapak Wahyudi dari Kabupaten. Nah kita juga ada beberapa RW yang minta, nanti akan kita buat jadwal di lingkungan sini. Jadi kita bareng-bareng di sini, bajunya nanti kita sediakan, bibitnya kita sediakan. Jadi kalau ada kemauan ya pasti dia akan belajar di rumah. Nah dari yang kecil ada satu keberhasilan, ada satu kebanggaan yang itulah yang akan kita lakukan. Dengan cara itulah kita akan menggerakkan masyarakat. Ini ada lagi. Mungkin ada pertanyaan lain? Mudah-mudahan dengan panen bersama ini membuat anggota P2L Hijau Lestari tambah semangat. Semangat semuanya, semangat! Baiklah, mungkin saya rasa sekian dari kami ya. Mudah-mudahan kedepannya kami lebih maju, kami mohon doa.
Terima kasih. Ya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.